Keadaan darurat dan penanggulangan korban sesi 1 ya. Emergency first response merupakan salah satu acuan bagi kita untuk mempelajari bagaimana tindakan pada pertolongan pertama. Pada emergency first response membagi dua bagian, yakni primary care dan secondary care untuk first aid. Emergency first response mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh ILCOR atau International Lesion Commit and Resuscitation, ya, di mana ILCOR ini memiliki 3 bagian untuk di beberapa negara. Yang pertama adalah AHA, ya. AHA adalah American Heart Association, di mana protokol ini dapat diterapkan di beberapa negara Amerika, kemudian Kanada, Asia Pasifik, ya, dan beberapa negara kepulauan lainnya. Lalu yang kedua adalah IRC, ya, European Resuscitation Council, di mana IRC ini biasanya diterapkan di negara Eropa, Afrika, Middle East, dan di beberapa negara lainnya, ya. Kemudian yang terakhir ada NZRC, merupakan protokol yang biasa diterapkan di New Zealand. 3 alasan mengapa kita membantu seseorang dalam keadaan darurat. Yang pertama adalah ketika kita membantu, kita akan menyelamatkan dan memulihkan nyawa pasien ataupun korban pada keadaan darurat. Yang kedua adalah ketika kita membantu, kita akan mengurangi waktu pemulihan korban, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah korban itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita akan membantu korban agar korban tidak cacat permanen ataupun cacat sementara, karena dalam keadaan darurat perlu peningkatan cepat agar korban tidak terkena cacat permanen. Selanjutnya adalah 6 alasan yang terkadang menjadikan seorang penolong ataupun seseorang yang melihat kejadian enggan untuk membantu. Yang pertama adalah adanya rasa kecemasan dari masing-masing individu untuk melakukan pertolongan. Yang kedua adalah adanya rasa ketakutan akibat kesalahan dari tindakan yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga adalah adanya ketakutan apa yang mereka lakukan tidak sempurna. Dan yang keempat, mereka menakutkan bahwa yang mereka lakukan akan memberikan dampak yang lebih buruk kepada korban. Lalu yang kelima adalah biasanya orang takut dengan adanya efek yang akan timbul ketika membantu korban, baik itu infeksi dari darah yang dikeluarkan oleh korban ataupun yang lainnya, ya. Lalu yang alasan terakhir, yang keenam, adalah masalah tanggung jawab. Jadi khususnya di Indonesia juga ini menjadi hal yang penting, bahwa ketika kita membantu seorang dalam keadaan darurat, terkadang penolong dibebankan untuk bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Ada hukum Good Samaritan Law, ya. Hukum ini yang memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban kepada seorang penolong, di mana penolong tersebut melakukan secara sukarela dan menawarkan bantuan kepada mereka yang mengalami kecelakaan. Kemudian selanjutnya adalah 6 cara agar penolong dilindungi oleh Good Samaritan Law, ya. Yang pertama adalah seorang penolong diwajibkan hanya memberikan bantuan atau perawatan kepada korban dengan kemampuan yang sudah mereka dapatkan pada saat pelatihan. Lalu yang kedua adalah pastikan penolong melakukan permohonan izin kepada korban. Lalu yang ketiga adalah bertindak dengan itikat baik. Lalu yang keempat, tidak sembrono ataupun lalai. Lalu yang kelima adalah bertindak sebagai orang bijaksana. Dan yang keenam adalah bertujuan untuk melakukan pertolongan secara baik, tidak mengharapkan imbalan ataupun tidak mengharapkan hal lain ketika telah melakukan pertolongan kepada korban. First Respond mengajarkan pertolongan pada keadaan darurat menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah
Primary care biasanya pertolongan pada korban yang tidak sadarkan diri, ya. Kemudian ada secondary care, ini untuk pertolongan pada korban dengan kondisi sadar. Sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait primary care ataupun secondary care, ada rantai kelangsungan hidup yang harus kita ingat dan harus kita pahami bersama, bahwa 4 tahapan yang harus kita perhatikan adalah: yang pertama, pastikan melakukan komunikasi secara cepat kepada emergency medical service, yang dimana ini mendasari dan menjadikan dasar bahwa kita bukan seorang medis dan kita harus membutuhkan bantuan dari medical service. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus melakukan pertolongan cepat untuk melakukan CPR. Yang ketiga adalah melakukan early defibrillation, dan yang keempat adalah early professional care dan follow up dari medical services. Ada 9 skill yang akan kita pelajari untuk primary care atau pertolongan pada korban yang tidak sadarkan diri, ya. Yang pertama adalah scene assessment. Scene assessment ini kita akan menganalisis bagaimana kondisi pada keadaan darurat. Lalu yang selanjutnya adalah barrier use. Lalu ada primary assessment, ada CPR chest compression, lalu ada CPR dengan rescue breathing, ada optional skill untuk penggunaan automatic external defibrillation, lalu ada serious bleeding management, ada shock management, ada spinal injury, ada choking, kemudian ada emergency oxygen orientation. Pada proses scene assessment, kita mengenal dengan istilah stop, think, act, ya. Yang pertama adalah kita harus stop, berhenti melihat dan memahami kondisi area di sekitar. Kita perhatikan, kita harus memastikan bahwa lingkungan pada saat kita akan menolong korban dalam keadaan yang tidak membahayakan diri kita. Pastikan tidak ada bahaya dari udara yang beracun, kemudian dari bahaya lainnya, baik itu dari lalu lintas ataupun dari reruntuhan di bangunan yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Selanjutnya adalah think, ya. Kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan sebelum kita menanggulangi korban. Yang pertama adalah kita harus melakukan komunikasi kepada medical service, ya. Bagaimana kita harus memberikan informasi yang jelas di mana lokasi kejadian dan bagaimana kondisi korban ketika kita menghubungi medical service. Yang ketiga adalah act, ya, atau action. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengkontak medical service, kemudian sudah melakukan analisis kondisi di lokasi kejadian, ya. Selanjutnya adalah kita harus melakukan permohonan izin kepada korban, ya. Biasa kita akan memperkenalkan diri. Hello, my name Fani Kristiadi. I'm emergency responder. May I help you, ya, ataupun dengan istilah lainnya yang mudah dipahami oleh korban. Dan juga ini menjadi kewajiban dari setiap penolong sebelum melakukan proses selanjutnya. Setelah kita melakukan permohonan izin kepada korban, selanjutnya adalah kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung sebelum kita bersentuhan dengan korban ataupun dengan lingkungan yang berbahaya, ya. Yang pertama, kita dapat menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan pelindung mata, dan juga kita menggunakan masker sebagai pelindung dari udara yang berbahaya. Kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan sarung tangan yang baik, dan juga kita akan mempelajari bagaimana proses pelepasan sarung tangan setelah melakukan aktivitas pertolongan.
Mengapa kita harus menggunakan pelindung ketika kita akan melakukan pertolongan? Yang pertama adalah kita harus beranggapan bahwa semua darah dan cairan dari tubuh korban harus dianggap berpotensi menular. Ini yang menjadikan alasan, dan kemudian kita juga harus menggunakan pelindung antara tubuh kita dan zat lembab. Selanjutnya, setelah kita menggunakan alat pelindung, yang pertama adalah kita harus melakukan pengecekan pada saluran pernafasan korban. Apakah korban bernafas atau tidak? Kita dapat melakukan cek pernafasan dengan melihat pergerakan dari paru-paru korban, kemudian merasakan adanya udara yang keluar dari hidung korban, dan kemudian kita harus mencoba untuk mendengarkan apakah ada suara pernafasan atau suara udara yang dikeluarkan oleh korban selama 10 detik. Setelah kita melakukan pengecekan pernafasan, kita harus menyimpulkan apakah korban bernafas atau tidak. Ketika korban tidak bernafas, tahapan selanjutnya adalah kita harus segera mungkin untuk melakukan CPR, ya, atau cardiopulmonary resuscitation, ya. Memang tidak ada garansi yang menyatakan ketika kita membantu dan melakukan CPR kepada korban akan bergaransi menyelamatkan nyawa korban. Namun kita harus beranggapan bahwa kita merupakan orang yang akan menyelamatkan nyawa korban, ya. Sesegera mungkin melakukan CPR hingga medical service datang kepada kita. Ada cycle of care yang harus kita pahami. Biasa kita kenal dengan istilah AB CAPS. A pertama adalah airway open. Kita harus mengecek dan mendengarkan, kemudian melihat apakah korban bernafas atau tidak, ya. Dan B-nya adalah breathing normally atau tidak, ya. Ketika korban tidak bernafas, kita harus segera mungkin untuk melakukan chest compression, ya. Dan di sini masuk pada C yang pertama, ya. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan pengecekan nafas kembali ketika sudah melakukan CPR, dan begitu seterusnya ritmenya, airway open, breathing normally, dan chest compression untuk CPR. Hingga medical service datang dan selanjutnya diserahkan kepada medical service. Namun ketika kita telah melakukan pengecekan pernafasan korban dan ternyata korban bernafas, maka proses chest compression atau CPR tidak perlu dilakukan. Selanjutnya kita akan mengenal cycle of care, di mana cycle of care ini adalah sebuah circle yang harus kita pahami bagaimana kita menganalisis kondisi pasien dan apa yang harus kita lakukan terhadap korban pada kecelakaan. Biasa kita mengenal dengan istilah AB CAPS, di mana E merupakan proses airway open, kemudian mengecek dan melihat, kemudian memastikan apakah korban bernafas secara normal atau tidak, ya. Ketika korban tidak bernafas, maka kita harus melakukan proses selanjutnya, yakni chest compression atau CPR, ya. Lalu mengecek kembali pernafasan korban, dan begitu seterusnya untuk perlakuan ketika kita mendapatkan korban yang tidak bernafas. Ketika korban dalam keadaan bernafas, kita akan melanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni untuk melakukan pengecekan serious bleeding, ya, shock, dan spinal injury. Begitu seterusnya, dan kita tunggu hingga medical service datang, dan proses selanjutnya akan ditanggulangi atau diserahkan kepada pihak medical service. Langkah yang pertama, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi pengecekan pernafasan. Kita akan melakukan dengan 2 jari dari satu bagian tangan untuk mengangkat dagu korban dan meletakkan telapak tangan lainnya pada bagian kening korban. Selanjutnya kita
mendekatkan bagian pipi kita untuk merasakan apakah ada udara yang keluar dari hidung korban. Kemudian kita memperhatikan apakah paru-paru korban mengembang, dan juga kita harus mencoba untuk mendengarkan apakah ada suara pernafasan yang dikeluarkan oleh korban. Selanjutnya adalah proses CPR. Proses CPR hanya dilakukan pada manekin CPR, tidak dilakukan secara nyata. Ya. Tahapan CPR adalah yang pertama, kita menumpukan satu tangan kita pada bagian tangan lainnya, kemudian meletakkan telapak tangan pada bagian bawah dada manekin, kemudian selanjutnya menempatkan bahu kita tegak lurus dengan lengan kita. Kemudian kita melakukan penekanan sedalam 5 hingga 10 cm, yang dimana tenaga untuk melakukan CPR ditekankan pada tenaga dari lengan. Proses CPR dilakukan dengan penekanan sebanyak 30 tekanan, dan kemudian melakukan 2 nafas buatan kepada korban. Lalu dilakukan secara terus-menerus hingga medical service datang kepada kita di lokasi kejadian. Diharapkan proses CPR dapat dilakukan sebanyak 100 hingga 120 tekanan dalam 1 menit. Ketika proses melakukan CPR dapat dilakukan oleh lebih dari 1 orang, maka diperkenankan untuk melakukan CPR secara bergantian dari masing-masing penolong. Sekian materi untuk pertolongan dan tindakan pada keadaan darurat, di mana pertolongan dan keadaan darurat keterampilannya akan selalu berkurang, dan diharapkan untuk terus melakukan pelatihan agar keterampilan penindakan darurat ataupun keterampilan CPR dapat terus kita pahami. Sekian, terima kasih.